gampang, gampang sih ya, lebih gampang lah. Nah sebenarnya kalau kita bahas neuropediatri itu, kalau yang kemarin itu khas ya, hanya terjadi pada anak ya. Sekarang definisi anak itu usia berapa sih? Yang dianggap anak itu usia berapa? Di bawah berapa deh? Di bawah 1 tahun. Bukan, sorry. Itu bayi. Anak yang masuk ke kasusnya anak yang diperiksa sama spesialis anak kalau umurnya berapa? Di bawah 12? Di bawah 18 tahun. Jadi selama sampai 18 tahun tuh yang megang masih dokter anak. Di atas 18 tahun yang megang nanti dokter penyakit dalam. Nah, yang dibahas di neuropediatri 2 itu sebenarnya bukan khas penyakit pada anak. Ya, bisa penyakit pada dewasa, tapi bisa terjadi pada anak juga. Nanti ada GBS, ada lesenia gravis, itu semua sebenarnya bisa terjadi pada dewasa juga, nggak harus punya anak ya. Makanya nanti kamu PPT ini, materi ini, nanti kamu akan ketemu lagi di blog neuro. Jadi yang pertama adalah GBS, Guillain-Barré syndrome. Dia sebenarnya adalah penyakit autoimun, tapi yang ingat ya, namanya penyakit autoimun. Tapi dia dipicu atau didahului oleh infeksi dulu. Tapi tetap kalau ditanya dia penyakit apa, bukan penyakit infeksi, ya, penyakit autoimun. Nah, di mana dia cukup langka ya. Nah, tapi guys, meskipun langka, lagi-lagi kan ada kutukan kan. Kalau aku ngajar itu pasti ada. Nah, tadi aku suruh ngisi perawat ruangan, suruh ngisi mau merujuk pasien dengan GBS. Nggak kaget karena hari ini mau ngajar GBS. Ini sebenarnya cukup langka ya sebenarnya ya. Dan biasanya pada remaja, jarang sih pada tua gitu. Dan aku nggak tahu ada hubungannya apa enggak, tapi kata ini ya, saya jadi pada negara dengan vaksin polio, padahal penyebabnya bukan karena polio ya guys ya. Yang di highlight di sini, tadi kan aku bilang penyakitnya autoimun, tapi didahului oleh infeksi sebelumnya. Yang paling sering tolong di highlight ini ya, Campylobacter jejuni. Makanya pada orang GBS selalu seringnya selalu didahului sama diare. Jadi diare dulu, terus diarenya sembuh, habis itu dia GBS gitu. Selain si jejuni, ada sitomegalovirus, ada Epstein-Barr, sama herpes. Tapi paling sering si jejuni. Oke. Nah sekarang patofisnya kenapa? Autoimunnya karena apa? Karena ini. Jadi yang diingat ya, dia penyakit autoimun didahului oleh infeksi. Yang paling sering si Campylobacter jejuni. Di mana patofisiologinya autoimunnya namanya molecular mimicry. Molecular mimicry itu apa? Apa ya namanya? Menyamai, memiripkan. Jadi awalnya itu kan tubuh orangnya terinfeksi sama Campylobacter jejuni ini. Imun kita ya. Nah, imun kita itu kan merespon nih ngelawan si Campylobacter jejuni tadi kan ya. Akhirnya tubuh kita tuh punya kekebalan nih terhadap Campylobacter jejuni kan. Nah, ternyata si tubuh kita ini, jadi Campylobacter jejuni ini punya kemampuan bikin dirinya itu mirip sama kayak sel saraf, guys. Jadinya tubuh kita yang terlalu sensitif gitu ya, akan menyerang sistem saraf karena tadi itu. Jadi sistem saraf itu sel saraf dipikir Campylobacter jejuni, makanya diserang. Itu namanya molecular mimicry, menyerupai. Nah, bagian sel saraf mana? Yang pertama LMN ya. Jadi GBS ini masuk ke dalam penyakit neuro yang LMN, lower motor neuro. Mana situ? Keluar situ kan. Pokoknya LMN ya, lower motor neuron. Jadi nggak kena ke otak, nggak kena ke medula spinalis, tapi kenanya ke saraf perifer ya. Di mana tempatnya di saraf perifer? Ada dua tempat yang sering. Tempat yang pertama adalah gap. Nah, gap antara selabung myelin itu namanya apa? Nodus ranvier. Di sini kan, ini nodus ranvier. Guys, kok nggak bisa sih? Nah, ini nodus ranvier. Atau yang kedua, kena ke selubung myelinnya. Nah, selubung myelin itu kan selnya kan sel swan ya. Nih, makanya kena ke sel swan. Jadi ada dua, ada yang kena ke nodus ranvier, ada kena ke sel swan.
Nah, nanti gejalanya beda guys. Kalau yang kena ke sel-1 nanti gejalanya apa, kalau yang kena dosen VR gejalanya apa. Yang paling sering dua ini, ada AIDP, ada yang aman. Yang paling sering di antara dua ini, yang paling sering adalah AIDP malahan ya. AIDP itu yang kena sel myelin ya. Jadi ada namanya demyelinalisasi. Karena tadi ya menyerang ke bagian ini, akhirnya tuh myelinnya bengkak, terus kayak menipis myelinnya gitu. Nah ini ya, ada IDP, ada aman. Aman tuh berarti yang kena motorik tok. Kalau AMSAN, motorik sama sensorik. Yang berikutnya ada MFS, Miller-Fisher Syndrome. Jadi biasanya 4 ini yang sering dibahas ya. Yang ini jarang sih. Yang ini cuman ininya, apa namanya, antibodinya ya. Kalau AIDP masih belum diketahui sekarang penyebabnya apa. Kalau AMSAN sama aman, GM, nggak usah dihafalin, nggak apa-apa kalau itu. Yang penting kamu ingat ini tadi, autoimun, seringnya Campylobacter jejuni, menyerang myelin, atau nodus ranvier tadi. Ini patologis lebih detailnya lagi ya. Jadi kan awalnya ini nih, ada infeksi GI tract, Campylobacter jejuni, atau respi, bisa karena sitomegalovirus, HIV juga katanya bisa, Epstein-Barr bisa. Terus habis itu sembuh nih dari Campylobacter jejuninya, sembuh. Tapi ingat tadi kan tubuh kita menyerang hal yang mirip gitu kan, molekular mimikry. Atau ada yang bilang masih idiopatik, nggak diketahui penyebabnya apa. Nah, terus nanti akan menyerang tadi ya sel saraf tadi, bisa kena ke nodus ranvier, bisa kena ke selubung myelin tadi. Nah, yang menarik lagi di GBS pemeriksaannya, guys. Bentar. Jadi karena dia kena ke sistem saraf tadi, sistem sarafnya kan bengkak tuh, myelinnya bengkak. Karena bengkak, jadinya permeabilitasnya itu naik, jadi bolong-bolong. Sehingga proteinnya keluar ke cairan cerebrospinal. Jadi di highlight tolong di sini ya. Salah satu lab ciri khas dari GBS adalah kalau kamu cek ininya apa apa namanya cairan cerebrospinalnya, kalau kamu numbal fungsi, ada namanya tulis ya, disosiasi sitoalbumin. Apa itu? Proteinnya tinggi tapi sel yang lain normal. Protein tinggi tapi gulanya normal karena tadi proteinnya bocor. Itu namanya disosiasi sitoalbumin. Diingat pasti keluar. Di pediatri pasti keluar, di neuro pasti keluar, di UKPPD pasti keluar. Itu khas, disosiasi sitoalbumin. Oke. Nah, terus karena tadi ada masalah ya di mana di LMN-nya, di sistem saraf perifernya, akhirnya kan ada gangguan konduksi dari saraf. Nah, tadi kalau ada yang aman, ada yang AMSAN, yang ada yang AIDP. AIDP itu singkatan dari akut inflammatory demyelinisasi polineuropati. Kalau aman berarti cuma kena ke motor. Kalau AMSAN kena motor dan sensorik ya. Di mana keluhannya nanti ada kelemahan. Dimulai dari yang bawah, jadi kaki dulu. Dan dua-duanya, kanan kiri, dia simetris. Oke. Terus kalau dia motor, ya udah berarti cuma lemes. Kalau yang AMSAN, berarti ada gangguan sensoris juga. Tuh. Jadi dari bawah dulu, awalnya lemah bagian bawah, terus naik ke atas. Itu hasilnya DBS. Oke. Dan ada yang menarik, kalau bisa sampai ke atas banget, kena ke ini. Sistem saraf kranial. Sistem saraf kranial, kalau kena ke nervus yang bagian mata, okulomotor ya, nervus 3, nervus 4, dan nervus 6, berarti orangnya nggak bisa gerak-gerak gitu kan. Kan itu fungsinya untuk menggerak otot bola mata ya. Kalau kena ke situ nggak bisa gerakin bola mata, baru namanya adalah ini, Miller-Fisher Syndrome. Jadi tadi ya, aku ingetin lagi, kalau cuma motoriknya berarti aman, sensorisnya berarti ada motorik sensoris AMSAN, kena ke mata berarti si Miller-Fisher Syndrome. Bahayanya apa? Dia bisa naik ke atas ke sistem saraf pernafasan, tapi cukup jarang ya kalau GBS yang kena sistem saraf buat nafas. Nanti seringnya miastenia, seringnya. Oke, apalagi hafalannya? Kalian ya, karena ini neuro. Jadi tadi kan aku bilang dia masuk ke penyakit yang LMN kan, lower motor neuron. Ciri khas dari LMN, satu, refleks patologisnya negatif. Yang kedua, refleks fisiologisnya menurun. Jadi kalau kita simpulkan si GBS, keluhan utamanya datang dengan keluhan kelemahan.
diawali dari kaki dan simetris kanan kiri dulu, tambah lama tambah ke atas. Terus dari anamnesisnya sebelumnya beberapa hari yang lalu ada riwayat dia diare atau demam atau infeksi yang lain gitu ya. Tapi sekarang udah enggak demam lagi ya. Terus habis itu kamu lakukan pemeriksaan fisik, refleks fisiologisnya akan menurun yang di bawah, yang di kaki. Refleks patologisnya negatif tadi kan. Terus kalau kamu minta cek lab, berarti kamu minta labnya tadi ya, cek lumbal fungsi, nanti muncul ada disosiasi sitoalbumin. Nih. Terus ada lagi pemeriksaannya sebenarnya EMG, elektromiografi, tapi ini nggak khas punya GBS. Elektromiografi kamu lakukan pada semua kasus yang ada di gangguan antara penghantaran saraf ke otot. Nanti instannya juga pakai EMG. Tapi ciri khasnya yang ini, disosiasi sitoalbumin. Nah, ini yang Miller Fisher tadi ya, yang khas kena ke yang mata, nggak bisa gerak-gerakin mata. Jadi ciri khasnya ada 3 ini ya. Ataksia, jadi ada gangguan berjalan. Ada oftalmoplegi, tadi ya, nggak bisa lirik-lirik tadi, sama refleks-refleksnya hilang atau malah sampai hilang refleks fisiologi. Ini diagnosis kriterianya. Sekarang terapinya. Lagi-lagi diingat terus sampai nanti blok neuro ya. Terapinya kita kasih IVIG. IVIG singkatan dari imunoglobulin intravena. Dan cukup mahal ya harganya. Nggak tahu, aku di cover di cover kayak sama BPJS. Tapi mahal kalau kamu bayar umum. Bisa dikasih plasmaferesis kalau sudah komplikasi. Kalau sudah kena ke sistem pernafasan, baru kamu kasih plasmaferesis. Tapi yang terapi awal imunoglobulin, IVIG ya. Kortikosteroid nggak pakai. Prognosisnya cukup baik. Nah, ini singkatannya lagi ya, GBS, akut inflammatory demyelinating polyneuropathy tadi ya, AIDP, di mana dimulai dari ujung-ujung dulu, seringnya pada kaki di bagian bawah, penyebabnya paling sering karena Campylobacter jejuni, dan simetris ya, kanan kiri, dimulai dari kaki terus ke atas. Bahayanya kalau kena ke sistem pernafasan, pemeriksaannya refleks fisiologisnya menurun atau malah nggak ada. Terus terapinya kita kasih FVIG, kalau berat dikasih plasmaferesis. DD-nya apa? Kemarin udah di neuro 1, polio. Kalau polio bukan karena autoimun, kalau polio karena infeksi virus. Di mana bedanya kalau polio asimetris ya, kalau nggak kanan ya kiri, nggak dua-duanya. Kalau polio. Yang kedua, DD-nya lagi, ada MG, myasthenia gravis. Oke, aku coba recall. Rek, kalau tadi GBS, tempatnya di mana tadi? Autoimunnya menyerang apa tadi? Sales1 sama Myelin sama Nodus Renfer. Oke, nodus renfial tadi kan. Jadi ada gangguan di penghantaran. Nah, kalau myasthenia gravis ini juga penyakit autoimun di mana dia itu menyerangnya, kenanya atau topisnya di neuromuscular junction. Jadi kalau antara saraf ke otot itu kan gini ya, Rek. Nah, jadi nanti kan akan mengeluarkan asetilkolin dari sini ya, buat otot itu bisa gerak. Gitu. Jadi aku tanya sekarang, kalau misalnya gravis, LMN atau UMN? Kalau di neuromuscular junction masuk LMN apa UMN, guys? UMN. LMN juga. Yang masuk UMN tuh otak sama medula spinalis. Di luar medula spinalis itu juga masuknya LMN. Anggaplah gini ya, ini otak kita, ini sarafnya, ini otot kita gitu kan. Kalau tadi si GBS di sininya kan, di nodus ranviarnya. Halo apa Mas Jo? Ah. Oh ya udah datang nggak? Ya ya oke. Mas Jo, yang rujukan kok liatin itu apa? LST minta apa? Belum selesai labnya. Oke. Yuk, sama-sama. Pak Isi, nasi gorengnya datang. Ambilin punya aku juga dong.
Oke, itu mana ya? Nah, balik tadi itu kan ini anggap medulla spinalis ya, Rek. Ini adalah sistem saraf perifer, ini adalah ototnya. Jadi kalau GBS kenanya di sini. Wah, tapi kalau misalnya grafis kenanya di sini, di antara otot sama sarafnya, neuromuscular junction. Nah, kalau pada anak ada namanya, ada nama sama aja sih saja patofisio foto. Cuma namanya adalah JMG, juvenile myasthenia gravis. Kalau terjadi pada anak itu aja. Nah, dia kalau penyebab kalau yang tadi, kalau yang si GBS, patofis dari autoimunnya kan molekuler mimikri ya. Jadi antibodinya menyerang mirip mirip sama si Campylobacter jejuni. Kalau yang ini, kalau misalnya grafis, ada antibodi yang nutupin ini reseptornya dari asetilkolin. Oke, ntar biar kalian nggak ngawang, aku jelaskan dulu fisiologi kita bergerak ya. Fisiologi kita bergerak kan dari otak akan menghantarkan sinyal kan ke saraf ya. Terus nanti sarafnya akan menghantarkan ke otot. Nah, penghantaran itu ada namanya neurotransmitter asetilkolin. Jadi yang bikin kita gerak ini adalah asetilkolin. Di mana nanti ini kan neuromuscular junction nih antara saraf sama otot. Di bagian sini neuromuscular junction ya. Nah, harusnya asetilkolin akan dikeluarkan oleh ini kan. Nah, keluar ini kan celah sinap ya. Dikeluar dari sinapnya, saya keluar akan ditangkap sama reseptornya, reseptor asetilkolin. Setelah ditangkap, diteruskan dan masuk ke otot, otot nanti akan membuka kanal CA, akan bergerak. Gitu. Nah, si miastenia gravis ini ada antibodi yang nutup reseptor dari asetilkolinnya. Jadi kayak gini. Ya, ada ACHR antibodi. Jadi ada antibodi yang menutupi reseptor dari si asetilkolinnya. Apa yang terjadi? Akhirnya asetilkolinnya nggak bisa masuk dong ke dalam otot. Karena nggak bisa masuk ke dalam otot, ototnya nggak bisa kontraksi, ototnya lemes. Itu dia patofisnya. Nah, oke. Tapi Kak, berarti kalau orang miastenia gravis nggak bisa gerak sama sekali? Enggak, patofis enggak. Bukan berarti semuanya ketutup gitu, enggak guys. Jadi ada beberapa yang ada dibuka kan, ada beberapa yang ketutup. Awalnya mungkin masih bisa gerak, tapi tambah lemes, tambah lemes, tambah lemes gitu kan. Karena bayangin tetap dipaksa gerak, padahal yang dibuka masih dikit. Kan rebutan ya mau masuk ke dalam si itu kan, kemana ke reseptornya itu. Jadinya khasnya adalah si miastenia gravis itu kalau semakin dibuat gerak semakin lemas. Makanya ciri khasnya dia itu akan mulai bergejala di sore hari. Oke, sekarang aku tanya deh kalian deh biasanya kalau di sore hari, kalau malam hari otot mana sih yang lemas duluan buat kalian? Kalian kan sehat nih. Otot mana kalian yang lemas duluan? Kaki. Yang mana, Res? Kalau kalian capek gitu, emang otot apa yang lemes duluan? Kaki. Ayo coba deh. Mata kah? Gampang. Ya benar, benar, benar. Betul. Jadi biasa. Kenapa sih? Bukan karena kalian ngantuk-ngantuk sih, Kak sih. Saja nih. Bentar ya, Rek. Korekku gini. Ais korekku hilang. Korek, oh, udah. Enggak, udah. Bukan karena patofisnya bukan karena ngantuk, enggak sih. Sebenarnya kenapa kok mata yang kena duluan? Itu juga di forensik ya, kalian lagi sasi forensik. Kalian kan lagi belajar forensik. Di forensik juga kan, mata tuh yang pertama kali kaku mayat. Karena di mata itu, satu ototnya tuh kalau nggak salah paling sering dipakai. Makanya yang kaku duluan tuh mata. Sama di miastenia gravis adalah biasanya tuh pagi-pagi itu sehat, nggak ada apa-apa. Sore tiba-tiba matanya turun dan mulai gini. Gitu. Oke, patofisnya tadi ya, karena ada antibodi yang nutupin di reseptor asetilkolinnya. Tapi ada teori yang mengatakan miastenia gravis sering terjadi pada orang yang punya timoma. Timoma itu tumor pada timus ya di sini. Di timus itu kan harusnya saat kita tambah besar timus itu akan menghilang, Torek, harusnya. Tapi pada orang ini timusnya tetap ada. Kita curiga timoma. Itu ada hubungannya sama si ini, miastenia gravis. Makanya seringkali
Kalau ada orang kena miastenia gravis, kita CT scan toraks karena kita takut ada timoma tadi. Nih ya, jadi keluhannya yang paling sering duluan muncul adalah ptosis, matanya jatuh gini, kayak ngantuk gitu. Terus ada asimetris oftalmoplegi, jadi matanya asimetris, juga ada strabismus. Terus, jadi kalau GBS tadi kan dari bawah ke atas ya, dari kaki terus ke atas ke atas. Nah, kalau miastenia dari atas ke bawah, jadi awalnya mata, terus habis itu ke sini. Disfonia, nggak bisa ngomong, disfagia, nggak bisa, susah buat nelen, terus baru lemas ininya. Nah, makanya yang lebih sering kena ke otot pernafasan si miastenia gravis dibanding GBS. Karena GBS kan dari bawah soalnya. Kalau yang ini sering terjadi nggak bisa nafas ya, karena kena otot-otot pernafasan. Nah, kalau sudah nggak bisa nafas atau susah nafas, namanya miastenia krisis. Ini pernah terjadi dulu di koas UB. Akhirnya meninggal anaknya. Gara-gara kecapean, terus dia pesek, terus nggak ketolong. Nah, oke. Diagnosisnya, kalau si miastenia, yang pertama kalau serologi jelas ya, kamu buktikan adanya si antibodi ACHR tadi, acetylcholine receptor tadi. Terus ada pemeriksaan sebenarnya yang cukup gampang, namanya tes tensilon. Tes tensilon itu apa? Kita kasih obatnya namanya tensilon. Kalau dikasih kan dia lemes gini ya ototnya ya, kayak ngantuk gitu kan tidur. Kalau dikasih tensilon melek lagi, ya udah, berarti dia miastenia. Ada yang bilang dikompres es, guys. Kalau lemes gini, kompres es membaik, itu juga katanya apa miastenia. Injeksi endorfin juga bisa. Jangan lupa juga sama kayak GBS, cek EMG tadi ya, buat melihat hantaran listriknya. Di CT scan tadi ya, di CT scan toraks untuk mencari jangan-jangan ada timoma. Nggak usah. Nah, sekarang terapinya. Tadi kalau GBS dikasih apa ya obatnya? IVIG. IVIG, oke. Nah, sekarang kalau miastenia gravis, kita kasih obat golongan acetylcholinesterase inhibitor. Biar kalau nggak bingung lagi ya. Tadi acetylcholine kan masuk nih, masuk ke sini, masuk ke sini, masuk ke sini ya. Setelah dia masuk, setelah dipakai, ada namanya enzim acetylcholinesterase. Buat apa? Buat menghancurkan acetylcholine yang udah dipakai, dihancurin, dinonaktifkan gitu loh. Nah, acetylcholinesterase inhibitor berarti dia menonaktifkan enzim itu. Biar apa? Biar acetylcholine tetap banyak, itu maksudnya. Jadi dia golongan acetylcholinesterase inhibitor, obatnya namanya mestinon, nama obatnya ya. Kalau memang ternyata ada timoma, dibuktikan pakai CT scan tadi, ya udah dipimektomi, diambil. Itu. Terus kalau dikasih steroid kadang ya, tapi lagi-lagi kalau udah berat kita kasih IVIG atau plasma exchange kalau udah berat. Kalau sudah apa namanya krisis miastenia, tapi kalau nggak sampai krisis kita kasih mestinon aja. Berarti agak ribet ya, ada pemeriksaan fisiknya, tapi nanti di neuro aja itu. Yang ketiga, CP, cerebral palsy. CP itu dia palsi itu kan lemah ya, Rek ya. Palsi itu lemah. Cerebral berarti otaknya lemah. Di mana cerebral palsy itu CP itu seringnya karena ada penyakit sebelumnya kayak apa ya, Rek? Kayak kan ada gagal ginjal, ada gagal jantung, ada gagal hepar, nah ini gagal otak gitu loh. Jadi otaknya tuh kayak lemah gitu ya. Ya, karena sekelompok gangguan di mana khasnya pada gerakan nanti ya, di mana dia komplikasi dari penyakit yang lain biasanya ya. Terus biasanya juga anaknya ada penurunan kognitif. Jadi anaknya biasanya RM, retardasi mental, EQ-nya turun biasa gitu. Penyebabnya bisa apa? Banyak. Jadi karena dia sering kejang, bisa karena infeksi, karena waktu kecil misalnya apa namanya ibunya gendong terus jatuh anaknya gitu. Nah, di mana diagnosisnya dari CP, jenisnya, sorry, bukan diagnosisnya, jenisnya ada 4. Di mana kita lihat dari gerakannya. Tadi kan aku bilang, Rek, kita bisa bergerak karena ada penghantaran acetylcholine kan dari otak ke otot gitu kan ya. Itu simpelnya. Sebenarnya
kita itu pengen, oke, aku pengen gerak gitu kan. Aku mau gerakkan tanganku, aku mau gerakkan kakiku gitu kan. Itu pertama dari otak kan, dari cerebrum dulu. Si ini, si apa ya, pusat untuk gerak di cerebrum, korteks cerebri itu. Nah, habis gitu dia akan melewati basal ganglia. Basal ganglia itu nanti untuk memperharus gerakan. Atau yang kita bilangnya adalah, jadi habis dari cerebrum kita bawa ke ekstrapiramidal. Nah, salah satunya ada di basal ganglia tadi untuk memperhalus gerakan. Terus sedangkan cerebellum fungsinya apa? Untuk keseimbangan kan ya. Jadi dari sini kamu tahu gejalanya. Oke, yang pertama, spastik. Spastik itu yang masalah di korteksnya di atas sini. Sedangkan ini kan pusat untuk bergerak, Torek. Jadi makanya apa yang terjadi? Spastik, kaku, total, nggak bisa gerak. Kalau kena ke otak sini ya. Jadi ingat kalau spastik berarti kenanya ke korteks cerebri. Tuh, nggak bisa gerak total berarti ya, kaku. Oke, kalau yang ataksik, ataksik masalahnya di cerebellum. Berarti tadi nggak bisa apa? Gangguan keseimbangan, balance. Nggak bisa koordinasi, nggak bisa keseimbangan gitu. Sedangkan diskinetik, tadi itu apa? Kan tadi aku bilang ya, di situ tuh tempat untuk memperhaluskan gerakan gitu. Biasanya masalahnya di basal ganglia. Ada dua, ada yang atetosis, ada yang distonia. Kalau distonia tuh seringnya di bagian ini, apa namanya, kaku pada leher kayak gini. Gitu, itu namanya seringnya distonia. Kalau atetosis biasanya tuh twitching, jadi kayak gerakannya kayak ini. Kalau mix ya udah, berarti campuran ya. Nanti ada gambarnya lagi kok, sabar. Ini ya penyebabnya, faktor resikonya bisa jadi misalnya lahirnya dia prematur atau ada infeksi waktu waktu dia masih dalam kandungan atau dia hamil kembar atau jangan-jangan ibunya kena preeklamsi atau lahir nih normal pas lahir sesek bisa jadi kekurangan oksigen kan otaknya atau dia kejang demam gitulah banyak penyebabnya atau jangan-jangan ibunya minum obat tertentu gitu loh waktu sedang hamil. Nah ini ya tadi ya jenis dari cerebral palsy kenanya ke ekstrapiramidal atau di piramidal. Kalau piramidal berarti kenanya ke traktus corticospinalis tadi ya di korteks cerebri. Tadi apa ya? Spastik. Ya, jadi dia hiperrefleks terus dia hiperrefleks jelas dong. Kan dia UMN berarti kan di atas ya. Kaku gitu ya. Kalau yang efek ekstrapiramidal, kalau yang cerebellum tadi yang ataksik, yang tadi dia nggak bisa koordinasi, nggak bisa seimbang. Terus yang diskinetik tadi ya ada yang apa namanya Korea, ada yang si atetosis tadi. Ini udah tadi ya, spastik kaku, diskinetik gerakan ototnya nggak terkendali akhirnya. Ataksik keseimbangan, kalau campuran ya udah. Ini lagi kalau pengen detailnya lagi jenis-jenis gerakannya ya. Kalau yang spastik karena dia kena ke korteks berarti UMN kan, berarti rasa fisiologisnya meningkat, refleks patologisnya positif. Kebalikannya LMN. Terus kaku tadi ya. Kalau yang diskinetik tadi kan dia ada gerakan-gerakan yang tidak terkontrol. Ada yang apa tadi? Korea, kok Korea? Sorry, ada yang distonia, sorry. Ada yang distonia, ada yang atetosis. Kalau yang distonia seringnya ya ini. Kalau yang atetosis kayak apa namanya gerakan twisting ya. Kalau yang ataksik tadi yang nggak bisa seimbang. Koringnya ini, males kan kalian baca bahasa Inggris. Sabar, ini ada transkripnya. Nah, derajatnya dari gangguan motoriknya kita bisa lihat derajatnya dari 1 sampai 5. 1 itu anaknya masih bisa jalan kayak biasanya. Mungkin gangguannya di mana? Motorik kasar yang lebih rumit. Contoh dia apa sih kayak tali sepatu gitu ya, baru dia nggak bisa. Itu dia 1. Dia 2, dia ini nggak perlu alat bantu sih, dia bisa jalan. Tapi nih ya, apa namanya keterbatasan dalam berjalan di luar rumah. Kalau misalnya di luar suruh jalan keluar itu dia nggak bisa di rumah bisa. Misalnya aktivitas sehari-hari di rumah bisa. Kalau disuruh keluar baru nggak bisa gitu. Kalau 3 butuh alat bantu gerak tapi nggak yang ini, nggak alat bantu gerak yang robotik gitu, nggak. Masih bisa gerakin
Kayak kursi roda bisa gerak sendiri, yang pakai diputar-putar sendiri itu bisa. Nah, kalau 4 harus yang canggih, udah lihat deh, sampai yang harus seawak ditopang semua gitu. Kalau yang 5, even pakai alat ini pun dia nggak bisa gitu. Apa namanya, walaupun udah pakai alat bantu yang canggih pun nggak bisa. Jadi murni dia cuma semuanya disuapin sama orang tuanya. Ya gini, ini Pak cuma ketat-ketip gitu kok, itu yang berat. Jadi terapinya cukup ribet guys, karena itu kan apa? Hah? Anu troponin CKMB-nya paling naik. Ya paling troponin CKMB-nya naik. Oke, jadi karena dia cukup ribet ya, dan dia tuh penyakit yang sudah ya bakal selamanya kan ya. Jadi kita kayak rehabilitasi aja seringnya. Sebisa mungkin anaknya apa ya, semaksimal dia mandirinya sampai mana gitu. Tapi ada obatnya itu hanya obat simptomatis yang buat menurunkan gejala kaku, kaku kok leher, kaku ototnya aja, Rek. Tapi tidak menyembuhkan cerebral palsinya ya. Biasanya obatnya apa ini? Baclofen biasanya. Diazepam jelas ya, kan dia anti kejang soalnya ya. Clonazepam dan toleran tianizin, tapi yang sering dipakai baclofen biasanya. Dan ada namanya toksin botulinum. Toksin botulinum tuh sebagai lini pertama kalau spastiknya lokal, tapi lokal ya. Misalnya lehernya kaku banget, diinjek di sini aja si botulinumnya. Tuh. Terus terapi penyakit-penyakit lainnya. Contohnya dia ada epilepsi, ya udah kita kasih asam valproat. Kalau dia apa namanya, sering ngeces kan, dia kan kayak ngeces gitu kan. Bisa kita kasih obat-obatan benhexol HCl. Kalau dia, kenapa kok konstipasi? Karena kan nggak gerak sama sekali ya, jadi dia konstipasi. Disuruh dia tenda tinggi, tenda serat, tenda serat, tinggi serat. Kalau emang nggak bisa makan sampai nggak bisa makan, ya udah pasang NGC selamanya. Dah soal. Apa Rek, tadi yang lehernya kaku yang mana? Lehernya kaku. Estonia. Yes, ada tosis kaki biasanya. Ini parahnya. 3. Ya, karena sudah pakai tongkat. Pak Is, sendokku mana Pak Is? Waduh. Kemarin pakai apa? Ini apa tadi? Yang C, Iya, atetosis. ini. Ini loh, Jut. Minta tolong, Jut. Cilik, Jut, sorry. Ini kalau yang kakinya terus-menerus, kaku. Kalau kaku berarti apa? Jut. Plastik. Oke. Nah, ini ada ciri khasnya nih. Ada disosiasi sitoalbumin, berarti BBS. oh, yes. Thank you, Jut. C, Juni. Oke. Miller-Fisher syndrome. Yang P bukan. Oke. Miastenia. Yang M, Muskular.
CT scan. Nope. CT scan bukan CT scan kepala. Harusnya CT scan apa? Toraks. Torak. Apa dong? Nah, uji postikmin itu tadi yang diinjeksi endorfin, dia akan membaik. Ada lagi pakai ice cube test, dikompres pakai es batu, dia membaik. Obatnya apa, Rek? Lupa. Golongannya apa? Acetylcholine. Acetylenase inhibitor. Oke, sip. Nah, itu yang pokoknya yang sering keluar nanti itu GBS sama miastenia gravis. Kalau di PPT ini yang sering keluar ya. Tadi ada OB lagi apa, Is? Ya, ada OB lagi. Oh, tepat. Ada koas mata kan? Kena ke korneanya nggak? Ih, tak garapi. Tak garap saat dan iso. Wis mulai tapi. Oh, ada koko kok. Koko seneng mata kok. Oke, lanjut. Kalau yang ini materinya buahnya. Ya, apa, Ras? Haha. Nah, tapi emang apa buahnya ya? Nyamuk. Hadir. P. Nggak perlu dihafalin semua kok sajanya. Nanti tak tahu cara triknya ya, menghafalkannya gitu. Jadi nanti yang kita bahas ada demam, muntah, kejang, sesak, dan shock. Shock gampang. Nanti yang agak ribet mungkin di demam sama kejang, sesak, shock gampang dinalar ya. Muntah itu agak jadi ribet. Kita mulai dari yang demam. Nah, yang dikatakan demam itu kalau kan normalnya itu suhu 36,5 sampai 37,5 ya. Dikatakan demam kalau lebih dari 37,5. Sebenarnya agak aku singgung kemarin waktu kita ngomong kejang demam ya. Demam itu terjadi karena ada kenaikan set point. Penyebabnya bisa karena infeksi dan non-infeksi, tapi seringnya karena inflamasi ya sebenarnya bukan infeksi. Atau yang kedua, karena ketidakseimbangan antara produksi panas dan pengeluarannya. Nah, ya kalau infeksi intinya ya karena ada mediator inflamasi. Tadi bisa karena PMN, interleukin, interferon, terus nanti akan di hipotalamus ya, nanti dia akan membentuk prostaglandin, meningkatkan set point, akhirnya demam. Ya, itu doang. Sekarang mengerucutkannya, kalau ada anak demam, kan kita di sini simptomatologi untuk menebak-nebak kira-kira diagnosisnya apa, pemeriksaannya kudu apa aja gitu kan. Jadi kalau ada kasus demam, yang pertama caranya kamu mikir deh, ini demamnya penyakit yang gawat apa enggak, gitu. Jadi lihat dari klinisnya pasiennya, penyakit gawat apa enggak. Contoh penyakit gawat, pasien toksik enggak? Pasien toksik tuh kalian tahu nggak sih kayak orang anak yang udah, misalnya bayi ya, dia udah kayak nggak bisa gerak lagi, udah kayak ketak-ketip. Nah itu maksudnya pasien yang toksik ya. Terus ada meningitis nggak gitu kan? Terus ada opsi intinya nggak ada kegawat daruratan apa enggak? Kalau emang ada kegawat daruratan, ya udah pikirkan penyakit-penyakit yang gawat, meningitis, sepsis dan lain-lain. Jadi yang pertama yang kamu ingat, ini ya perlu dihafalin nggak kak? Nggak usah. Ini kamu dihafalin nggak ininya? Yang perlu kamu hafalin ininya dulu. Ada tanda kegawatan apa enggak? Itu pikirkan satu dulu. Kalau nggak ada tanda kegawatan, kamu pikirkan dulu imunokompromis apa enggak? Karena sometimes pada anak dia imunokompromis,
kelihatannya kayak nggak ada apa-apa. Kenapa? Karena yang bikin ada apa-apa, yang bikin sepsis, yang bikin segala macam itu kan karena respon imun ya. Jadi kalau nggak ada respon imun, ya kayak bayinya tenang aja. Padahal udah mau meninggal itu udah gitu loh. Jadi ingat tadi ada kegawatan apa enggak. Yang kedua, imunokompromis apa enggak. Yang ketiga, umurnya berapa. Pikir umurnya dulu. Nah, ini habis pikirkan apa namanya umurnya, kamu pikirkan apa habis itu, lihat ya. Ada ruam apa enggak. Terus, kalau ruam itu maksudnya penyakit-penyakit lokalis ya, Rek ya. Demamnya tinggi atau enggak, yang dianggap demam tinggi itu di atas 39 ya, Rek ya. Ya, tuh. Soalnya kayak gini. Nah, nanti biasanya kasusnya, pada kasus demam, apa aja yang perlu diperhatikan, kecuali gitu. Jadi apa tanda kegawatan, imunokompromis, usia, lokal atau infeksi lokal atau ruam. Habis itu baru terakhir suhunya berapa. Apa namanya? hmm, Antara 37,5 sampai 39 atau di atas 39. Gitu. Nah, kalau misalnya pasiennya ada ini toxic looking, berarti tadi ya anaknya tuh kayak udah sakit banget, kayak lemes banget atau kayak gitu banget. Yang kamu harus cek apa? Nih, yang harus kamu cek pemeriksaannya ya, kita ngomong pemeriksaan ya, labnya semuanya. Jadi apa yang pertama kamu cek? GDS dong, gula darah. Terus apalagi BGA, laktat buat nyari sepsis, serum elektrolit ya kan ya, DL, urinalisa, kultur, lumbal fungsi kalau kurang dari, kalau dia neonatus ya baru di lumbal fungsi. Pikirkan itu dulu, pokoknya semua, tidak ada yang spesifik, ingat. Yang spesifik nanti labnya beda. Ingat ya, kalau ada pasien datang nih jelek ke kalian ya, kondisinya udah jelek banget, cek lab dulu total, tapi nggak perlu spesifik. DS, DL berarti, terus BGA, laktat kamu takut dia sepsis soalnya ya, UL juga. Nah, terapinya apa? Karena dia toksik, berarti di ABC dulu. Kalau memang ternyata dia shock, berarti harus ingat dosis cairan shock 20 cc per kilogram berat badan dalam waktu 30 menit. Nah, kalau misalnya nggak apa-apa nih, nggak ada kondisi tadi, well appearing, berarti dia kayak anaknya masih bisa ngomong gitu kan. Kayak cuma owe-owe gitu kan. Nah, di sini hati-hati ya. Kalian perhatikan ya, di tabel ini ada yang kebalik, Tore. Urutan usianya. Di sini lihat, 29 sampai 90, ini 8 ke bawah. Gitu kan. Sebenarnya ini ada triknya ngafalin ini, tapi ini kebalik. Bukan emang sengaja kebalik, bukan ini bukan oh itu berarti emang kebalik apa? Bukan. Apa ya? Memang sengaja gini. Kalian perhatikan, 4 tabel ini hampir semua sama kan, Rek? Hasil isinya sama. Yang membedakan adalah tadi satu usia sama apa namanya apa yang mau dilihat tinggal kurangi dikit gitu. Jadi kita mulai dulu dari yang ini 28 ke bawah neonatus. Neonatus tadi kan kalau misalnya dia jelek banget kondisinya toksik gitu kan cek lab semua lengkap gitu kan. Oh apa namanya tadi DL, GDS, BGA, serum elektrolit, leukosit, kultur, urin semua dicek kan. Tapi kalau neonatus dan dia well be apa well nggak toksik gitu kan. Apa yang kamu cek lihat deh. Mirip semua. CBC berarti DL kan, CRP. Ini band cell tuh neutrofil ya, neutrofil yang band. IT rasio itu imatur sama total rasio dari neutrofil. Intinya DL lah ya. Ini DL semua, DL, leukosit, kultur. Sama bedanya apa? Lihat. Nggak perlu semuanya di fototoraks. Kamu fototoraks kalau suhunya lebih dari 39 atau dia curiga ke arah sepsis di mana leukositnya lebih dari 20.000. Terus di UL. UL-nya sama ya, UL-nya UL biasa sama kultur. Dan nih, jadi ingat kalau neonatus dicek lab DL ya. DL toraks kalau suhunya di atas 39 atau leukositnya di atas 20.000 UL. Atasnya lagi, berarti di atas neonatus ya.
berarti di apa namanya bayi, berarti dari usia 30, anggaplah dari apa ya 1 bulan sampai 90 hari, apa yang kamu cek ya, kurangi ini, kurangi apa? Toraksnya, oke, tapi tambahin lumbal fungsi. Gak ada toraks, tapi ada lumbal fungsi. Kalau 28 sampai, sorry, 29 sampai 3 bulan lah ya. Naik lagi nih, dari usia 3 bulan sampai usia 2 tahun. Berarti nggak pakai lumbal fungsi, nggak pakai toraks. Tapi cuman DL, kultur tadi ya, sama UL. Di atas 20, di atas 2 tahun ya, lihat dulu suhunya berapa. Kalau suhunya kurang dari 39, cukup observasi. Atau kamu lab kan spesifik tergantung sakitnya di mana. Kamu curiganya apa. Tapi kalau lebih dari, kamu cek tadi, lab tadi lengkap itu, kalau suhunya di atas 39, gitu. Ya, tapi nggak keluar sih. Oke, sekarang lokalisnya emang apa aja? Misalnya ini lokalisnya, demam dan tanda lokal. Ini yang paling gampang ya. Ini yang paling gampang di demam. Contoh, kalau kapan ke infeksi virus pada saluran nafas bagian atas? ISPA. Berarti kalau kasusnya apa? Ya udah, berarti batuk pilek ISPA berarti. Pneumonia, tambahin apa? Sesek, bronki. Otitis media, apa namanya? Nyeri telinga atau sampai dia keluar nanah dari telinganya. Sinusitis, riwayat apa? Pilek sama sininya sakit. Mastoiditis, berarti di belakang telinga yang sakit. Abses tenggorokan, nggak bisa nelen. Kayak itu loh, kayak apa? Angina Ludwig. Meningitis, penurunan kesadaran, ada kaku kudu. Infeksi jaringan lunak dan kulit, jadi bengkak kulitnya, selulitis. Kalau demam rematik akut, ya udah berarti ada apa? Ada kapoces kan, ya ada karditis, terus peningkatan dari asto. Gampang bisa dinalar kalau yang ini kan. Nah ya ribet kalau misalnya tidak ada tanda lokal, nggak ada ciri khas di lokalisnya ya. Apa yang kamu pikirkan? Sebenarnya udah kita bahas kemarin, denggi. Berarti apa kalau denggi? Demamnya 3 hari, turun, terus demam lagi kan. Terus ada peteki atau ada mimisan. Kalau malaria ada demam, ada anemia, ada ikterus juga, dia habis dari Papua. Tifoid, demamnya khas ya, demamnya biasanya lebih lama, bisa 5 hari sampai 7 hari, dan ada gejala GI tract, bisa diare, bisa nanti marah, konstipasi, ada lidahnya kotor gitu, dan bisa bikin delirium. Demamnya tuh saking tingginya nanti bisa sampai bikin kamu halusinasi kalau tifoid. Kalau ISK berarti nyeri saat berkemih. Sepsis ya udah berarti ada shock gitu kan ya. Terus demam yang berhubungan dengan infeksi HIV ya udah pernah dibahas. Nah, yang ketiga, demam kalau ada ruamnya, kalau ada bintik-bintik merahnya. Oke. Yang pertama campak. Campak kemarin hasilnya dari mana ke mana, Rek? Kemarin di pertemuan pertama nggak sih? Rubeola tuh loh. Dari mana duluan? Koplik Bintik-bintiknya dari mana dulu? dari ini telinga, belakang telinga, Telinga. ke leher. Nah, dari belakang telinga baru ke seluruh tubuh. Apa? Hah? Udah, tak kasih. Loh, iya, Vasorbit. Loh, kan tak tulis Vasorbit drip. Udah Pak, iya tak resepi semua udah itu. Udah siap lah. Udah belum. Oke, kalau si saudaranya, si campak Jerman nih, gejalanya ada tambahan pembesaran KGB. Kalau ini campak sama rubella kan demam, greges, habis itu muncul merah-merahnya kan. Kalau eksantema subitum biasanya pada bayi, suhunya turun dulu baru muncul apa namanya ruamnya. Scarlet, ciri khasnya ada apa? Strawberry tongue, lidahnya kayak
strawberry. DB udah, punggungnya nggak khas. Punggungnya bisa bengkak ya, Rek. Nah, tadi yang demam 7 hari siapa, Rek? Tadi udah aku singgung dikit. Apa tadi? Yang tadi, yang sebelumnya ini demam yang 7 hari apa? Siapa di sini demam 7 hari? Tipoid. Tipes. Nah udah. Demam lebih dari 7 hari, yang pertama kamu ingat tipes, gitu kan. Yang kedua, ingatnya adalah penyakit-penyakit yang, oh udah berat banget nih penyakitnya, berarti kalian udah lebih dari 7 hari kan demamnya. TB, apalagi yang miliar, berarti ada apa? Penurunan berat badan, di malam hari dia keringet dingin, endokarditis berarti ada murmur, demam rematik akut juga ada gagal jantung, abses leher dalam biasanya udah gak bisa nafas dia ya. Kayak abses leher dalam tuh salah satunya ini ya, Angina Ludwig termasuk abses leher dalam. Nah, sekarang yang bab demam mudah. Bab muntah sekarang. Bab muntah itu penyebabnya sebenarnya kalau kita ngomongin muntah ya, penyebabnya itu dibagi dua dulu, Rek. GI tract or non GI tract. Nah, nanti apa namanya? Merangsang yang paling sering itu merangsang ini, refleks muntah. Kemoreseptor sorry. Iya, saya benar ya. Si CTZ ini ya. Si CTZ ini kemoreseptor trigger zone yang bikin kamu nanti pengen muntah. Ada namanya refleks vagal. Kalau yang vestibular pathway ini karena apa? Merangsang ini telinga, dari telinga. Jadi apa? Keseimbangan ya. Oke. BD-nya apa aja kalau mual muntah? Nah, ntar. Ini soalnya ada keluar di soal tahun lalu, tapi tak kasih tahu caranya gini aja. Muntah itu dibagi jadi ada yang akut, kronik, sama siklik. Akut berarti kan barusan. Kronik udah lama. Siklik berarti ada polanya. Kayak misalnya, kamu PMS itu kan berpola kan ya, tiap kapan gitu. Nah, dibagi jadi yang pertama, ini kan neonatus, yang ini berarti anak umur setahun, ini berarti anggaplah balita ya, yang ini 5-11, yang ini mulai remaja ya. Kalau yang akut, penyebab yang paling atas berarti yang paling sering ya, Rek ya. Kalau yang akut, FPIS-nya apa? Food protein ini, pokoknya dia tuh kayak, bukan alergi sih, yang menyebabkan dia kayak infeksi, bukan infeksi juga, inflamasi pada GI tract karena tingginya kadar protein makanan gitu. Yang kedua hisprung, apa kemarin hisprung? Hisprung apa, Rek? Ayo, diges. Yang fesesnya Paling- menyemprot bukan? Ya, pinter. Yang fesesnya menyemprot, yang nggak punya ganglion itu loh, yang megakolon. Tuh. Nah, jadi selain FIS, penyebab lainnya apa? Kalau pada bayi neonatus, ya penyakit kongenital. Bisa hisprung, bisa atresia. Oke, mana inget kan kalau atresia esofagus? Muntahnya warna apa? Kalau Merah, esofagus, esofagus, muntahnya apa kalau esofagus? kuning bukan? Esofagusnya nggak ketutup, berarti apa muntahnya? Merah, Hijau. hijau, hijau. Tarik esofagusnya ketutup, bisa nelen nggak dia? Nggak Nggak bisa. bisa. Berarti yang dimuntahin apa? Makanan. Makanan. Nah, berarti warnanya anak umur segitu bang makannya apa? Asin, Berarti muntahnya apa? putih. 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 Kalau atresia esofagus, ke bawah lagi atresia pylorus nih, pyloric stenosis. Berarti muntahnya apa kalau udah kecampur sama cairan asam lambung? Coklat, Kuning. Kuning. Coklat tuh kalau apa? Kalau perdarahan. Terus kalau bawahnya lagi, atresia duodenum, muntahnya warna apa? Udah ketemu sphincter Oddi? jauh. Jauh, itu kan. Oke, kalau meningitis berarti ada meningal sign, dah ya. Itu kalau yang akut. Kalau yang kronik, nah aneh kan, dia bayi neonatus kok bisa muntahnya kronik gitu. Pada kasus-kasus, iya bisa sih. Pada kasus apa kongenital, tapi kan nggak mungkin ada bayi nih atresia esofagus sampai bertahan 1 bulan ya nggak mungkin. Makanya atresia esofagus nggak masuk lagi dong.
Atresia yang lain yang bawa-bawa atresia apa namanya pylorus masih mungkin gitu. Oke, kalau yang umur 1 tahun, nah anak umur 1 tahun yang paling sering malah karena apa? Ini kan foreign body, bukan kita nggak ngomongin congenital lagi. Karena anak umur 1 tahun itu fase oral di mana semua dimasukin ke mulut. Jadinya biasanya muntahnya karena apa? Karena dia salah masukin sesuatu ke mulut. Gitu. Baru yang FIS tadi yang food protein tadi ya, habis makan sesuatu terus muntah. Gastroenteritis, infeksi ya. Intussusepsi, usus makan usus gitu. Sama urinary tract apa namanya infection, jadi infeksi ISK, kena pyelonephritis bisa, tapi jarang ya. Yang ini paling sering, foreign body. Yang kronik, GERD. Jarang ya anak kena GERD ya. Nah, terus naik lagi sampai 4 tahun masih di paling atas masih foreign body ya, masih sering masukkan sesuatu ke mulut soalnya ya. Oke. Nah, kalau sudah 5 sampai udah mulai gede nih ya, mulai SD gitu kan, ternyata penyebabnya itu malah apa? Appendicitis. Ingat appendicitis alpha-2 skornya kan udah mulai muntah. Yang kedua, kasus metabolik. Apa? KAD, diabetik ketoasidosis diabetikum. Nah, terus lebih gede lagi, lebih gede, remaja ya, malah koledokolitiasis. Jadi ada batu pada empedunya. Yang kedua sama, diabetik ketoasidosis. Yang ketiga, udah mulai drug overdose ya. Ini malah yang bawanya lagi apa tuh? Marijuana use, karena masuk remaja ya. Jadi ingatnya, kalau yang awal-awal, kalau yang bayi baru lahir, kamu ingatnya pasti kelainan kongenital. Gitu. Yang mulai balita, berarti foreign body sama infeksi GI tract. Apa namanya, 5 tahun ke atas bisa infeksi GI tract, bisa metabolik. Ke atas bisa metabolik, bisa kasus-kasus ya remaja. Nah, ini dia. Tadi muntah itu kan tadi ya, misalnya gastrointestinal tadi ya, bisa karena dia appendicitis dan lain-lain. Kalau penyakit lainnya, ada endokrin atau metabolik, kehamilan bisa. Ketoasidosis karena banyak benda keton, asam, jadi bikin mual. Uremik, karena kasus CKD. Hiperkalsemi jarang, tapi yang 3 ini ya. Penyebab lainnya bisa karena sepsis, radiasi. Makanya orang kalau apa kemo atau radiasi itu pakai minum obat anti muntah biasanya ya. Ini kemoterapi di sini juga ada. Masalah di pusat, masalah di otak, contohnya perdarahan di otak, hidrosefalus bisa. Atau vestibular, berarti gangguan keseimbangan di telinga. Gak usah jauh-jauh kamu loh naik mobil, kamu pernah kan naik mobil terus hadap ke belakang gitu kan, rasanya kan mual ya, karena ada gangguan keseimbangan gitu. Kalau yang psikiatri ya, atau ada bulimia. Bulimia kan emang sengaja ingin memuntahkan, bisa. Atau psikogenik emang karena psikisnya. Labnya ini nggak usah, work up-nya nggak usah. Next ke kejang. Nah, ini agak jelimet aku menjelaskannya gini. Nih, tar. Ingat kan kejang itu patofisnya kemarin ada ketidakseimbangan dari neurotransmitter. Ada yang eksitatorik, ada yang inhibitorik. Oke? Inhibitoriknya terlalu sedikit atau eksitatoriknya yang terlalu banyak. Oke, inhibitorik apa, Rek? Neurotransmitter inhibitorik apa? Kemarin? Apalah? GABA. GABA-nya baik terlalu sedikit, atau yang eksitatoriknya tadi siapa? G juga. G juga. Inhibitoriknya terlalu sedikit atau eksitatoriknya terlalu banyak, sorry. G juga, dia tahu nggak? GL, U, Glutamat. nah, glutamat. Nah, ketidakseimbangan itu kan. Nah, di mana kejang itu ada jenisnya. Nah, ada kejang parsial, ada kejang general. Maksudnya apa tuh? Kalau kejang general kena kedua hemisfer otak. Nah, keduanya. Kalau kejang parsial berarti nggak kena kedua hemisfer otak, kena ke sebagian hemisfer, bisa separuh, bisa sebagian, gitu ya. Nah, yang perlu aku kasih tahu kalian, kalau kejang general atau kejang umum, pasiennya pasti nggak sadar.
Kecuali satu, ingat nggak kemarin kata korek? Satu-satunya kejang general yang sadar penyakit apa? Kemarin apa? Kejang satu-satunya kejang general tapi orangnya tetap sadar apa? Kemarin ada tuh, Tetanus. tetanus. Nah, kejang yang lain kok general gak bakal sadar. Oke. Nah, tipe kejangnya pun beda-beda. Tipe absan. Absan itu orangnya kejang tapi diam. Tapi itu lagi kejang. Itu absan. Atau namanya kejang lena. Mioklonus tuh kayak kedutan. Oke. Klonik itu berarti gini. Tonik itu gini. Klonik itu gini. Klonik ya udah kelojotan. Itu yang terkenal. Klonik itu yang terkenal. Oh, ini kejang nih. Gitu. Suhu tubuh. Kalau atonik tiba-tiba pingsan. Gimana ingat dari A sampai F itu pasti nggak sadar. Kalau kejang parsial, bisa sadar, bisa enggak. Yang mana yang sadar kalau ada kata simplek. Jadi kejang vokal simplek. Misalnya dia kejangnya, dulu ke tanganku gerak, tapi dia sadar nih. Nah, kalau kejang parsial kompleks, berarti dia gerak tapi dia nggak sadar. Kalau kejang parsial menjadi umum, awalnya separuh gini, habis itu kejang seluruh tubuh. Ya, kayaknya aku nggak tahu ya, ini ada nggak ya? Tapi yang jelas di neuro dibahas ini sampai melontok kalian ngafalin ini nanti di neuro ya. Nanti kita bahas di epilepsi. Nah, ingat kemarin juga kejang kalau kita ngomongin pada anak, DD-nya kan ada banyak ya, Rek ya. Ada kejang demam, ada status epileptikus, ada epilepsi kan ya. Nah, kalau kalian ingat kemarin yang dianggap kejang demam usianya berapa harus? Harus masuk usia berapa? 6 bulan. Berapa sampai berapa? 3 bulan sampai 5 tahun. Oke, baru dianggap kejang demam. Berarti kalau ada anak nih baru lahir 3 hari, terus suhunya tinggi, terus kejang, masuk kejang demam nggak? Umur 3 hari? Enggak, oke. Ini dia. Jadi kalau pada anak, kejang nih ya, tapi neonatus, walaupun demam, kita nggak masukkan ke dia kejang demam ya. Apa yang kita cek? Kalau misalnya neonatus, ingat ya neonatus di bawah 28 hari ya, masih tetap kita cek tadi asam BGA, fotoskal, sama USG kepala biasanya ya. Oke, terus ada nggak tanda-tanda infeksi? Kalau ada, ya udah, berarti kamu cari sepsis kan? Berarti kamu cek apa? DL, lumbal fungsi, sama kultur. Kalau nggak ada nih, nggak ada tanda infeksi. Berarti ingat ya tahapannya, lihat ya. Kalau kejang, lihat dia anak apa neonatus. Kalau neonatus, berarti tadi kan apa namanya? Ada tanda infeksi apa enggak? Ada kelainan kongenital apa enggak? Kalau emang ada kelainan kongenital ya kamu cari penyebabnya apa. Kalau enggak, apa yang kamu lakukan? Cek lengkap semua. Nah, kalau bayi atau anak kita lihat dia kejang demam atau enggak. Oke, kalau misalnya dia enggak kejang ini ya, panas enggak? Kalau iya, itu kan ya. Apa namanya? Terus dia masih sadar anaknya, terus ada pusarnya kotor segala macam ya, berarti dia ke arah tetanus. Ada riwayat kejang enggak? Oke, kalau misalnya dia ada riwayat kejang sebelumnya, jangan-jangan dia kejang demam sering kan berulang-ulang kan? Atau malah ke arah epilepsi. Kalau enggak lagi-lagi kamu cari dia ada ke arah sepsis apa enggak. Itu berarti cek tadi lumbal fungsi, cek kultur gitu. Nah, ntar dulu. Oh, mana terjadi sini enggak ya? Oh, enggak ada jadi sorry. Nah, ini dia. Kalau misalnya dianggap kejang demam, Kak dia demam. Umurnya 4 tahun. Kejang. Masuk nggak kejang demam? Tunggu dulu demamnya berapa. Kan yang dianggap demam itu kalau di atas 37,5 kan. Tapi yang masuk kriteria kejang demam kalau lebih dari 38 sebenarnya. Jadi kalau cuma 37,5 terus dia kejang sebenarnya bukan kejang demam sih. Ini ya. Terus 38. Nah, ada KDK, ada KDS. Kalau KDS kan kejangnya kurang dari 15 menit. General. Dan hanya 1 kali dalam 24 jam. Kalau dia lebih dari 15 menit, atau dia separuh, atau lebih dari 2 kali, lebih dari 1 kali, namanya kejang demam kompleks. Sama tambahannya, jangan lupa, status epileptikus kalau apa?
dianggap status epileptikus kalau Di Kalau antara 2 lebih dari kejang itu 30 nggak ada menit. sadar. oke, sip. Kalau kejangnya 30 menit nggak berhenti atau di antara 2 kejang nggak ada fase sadar. Nah, itu ya. Kalau epilepsi, Dia kurang dari 5 menit kalau nggak salah. Terus habis itu muncul, tapi habis itu berikutnya tidak keluar lagi. Kadang muncul lagi sih. salah. Apa? Ada yang tahu nggak? Harus Pola repetisi. ya dengan pola kejang yang sama. Jadi nggak didahului demam. Sekarang dia kejang misalnya dengan kanan doang. Beberapa minggu kemudian dia kejang lagi dengan yang kanan juga gitu. Itu kalau epilepsi. Hati-hati di situ nanti ya. Dah. Sekarang apa yang kita lakukan? Kalau misalnya dia kan terapinya udah tahu ya kemarin kan dikasih diazepam, nggak mempan, phenytoin, phenobarbital, propofol gitu kan. Nah sekarang labnya apa yang mau kita lakukan? Kalau misalnya dia KDS, cuman KDS ya guys ya. Kan oh ya, sorry, lupa ngingetin kalian. Ingat ya, kejang demam harus proses ekstrakranial kan. Bisa jadi karena infeksi di tempat lain kan, bukan di otak ya. Sehingga kamu cari penyebabnya itu. Misalnya, oh dia kejang demam, oh ternyata karena DB. Berarti kamu harus cek trombosit gitu. Nah ini ya, jadi kamu cek labnya berdasarkan klinismu, kamu mau cari apa, presentasinya pastinya dengan apa gitu. Oh ada ruam-ruam, ternyata dia demam tingginya karena rubeola misalnya, ya udah kamu cek rubeolanya itu. Tuh. Nah, lumbal fungsi perlu nggak sih di lumbal fungsi? Kalau misalnya perlu kamu lumbal fungsi kalau usianya sekitar 6 bulan sampai 1 tahun dan dia tuh belum pernah diimunisasi sebelumnya, ya udah baru kamu cek lumbal fungsi atau di jelas-jelas ada minimal sign, ya udah lumbal fungsi. EEG, CT scan, MRI nggak usah. Kalau masih KDS, kalau masih sekali. Nah, tapi kalau yang kompleks, yang udah lebih dari sekali, ya, kamu ceknya nggak cuma spesifik nih. Kalau tadi kan spesifik nih ceknya, tergantung kamu curiga kemana. Tapi kalau yang kompleks, cek lengkap semuanya. DL, UL, gula, semua kamu cek. Lagi-lagi kamu perlu lumbal fungsi kalau ada kaku kudu. Nah, terus, nah, kamu bisa kamu EEG, CT scan, atau MRI kalau misalnya dia 1 vokal, 2 ada ini apa namanya? Kita tuh bilangnya ada gangguan neurologis misalnya ya. GCS-nya nggak bangun-bangun habis kejang, nggak bangun-bangun dia sampai berjam-jam kemudian nggak bangun gitu. Atau ada lateralisasi, jadi motoriknya satunya ada, satunya nggak ada. Atau ada refleks patologis positif gitu, baru kamu CT scan atau MRI. Nah, sesek, kalau misalnya ada sesek, jelas dong pemeriksaannya ada suara nafasnya kan. Ada vesikuler, ronki, wheezing gitu kan ya. Ada stridor. Pertama dulu, ingat airway kan? Airway itu kan dibagi atas sama bawah ya kan, Red? Kalau apa namanya? Apa sih? Dia jatuh ke belakang. Kalau stridor itu kayak suara ngorok tapi lebih dalam. Kayak kamu tahu suaranya kucing kalau lagi kayak nah, itu namanya stridor. Berarti kalau ada stridor, berarti masalah di mana? Di sebagian sini kalau stridor tuh. Antara laring ya ke bawah, itu stridor. Kalau wheezing, berarti ada sumbatan di bagian bawah lagi, di bronchus, itu wheezing. Crackless, berarti ada ronki, berarti ada cairan. Oke, ini apa Kak? Decrease air entry, berarti vesikulernya menurun. Oke, berarti ada sesuatu di situ. Kok nafasnya nggak bisa masuk ke dalam situ? Saya, yang normal udah bahas ini. Kalau yang stridor, tadi kan aku bilang di bagian sini, penyakitnya bisa ada apa? Croup. Croup disease itu nama lainnya apa? Aku lupa lagi. Mirip sama epiglottitis lah ya kalau Croup itu. Aku lupa tapi patogisnya kalau nggak salah karena Epstein-Barr kah apa influenza gitu, aku lupa. Atau ada benda asing di sini. Intinya di bagian laring ya. Kalau wheezing gampang, asma. Kalau pada bayi jangan bilang asma, tapi kalau pada bayi seringnya bronkiolitis. Foreign body bisa kalau sampai bawah, kayak jarum mungkin bisa ya. Kalau crackless tadi ronki berarti ada cairan kan, pneumonia bisa.
Kalau penurunan vesikuler pneumonia bisa karena efusi pleura, jadi kayak ada cairan numpuk, jadi vesikulernya nggak ada. Tapi sometimes bisa normal kok, Rek. Pneumonia itu bisa normal kadang, jadi nggak usah dihafalin makanya normal. Nah, ya, kalau ada anak tiba-tiba sesek, tadi sesek gitu kan, kamu pastiin dulu nih masalahnya jantung atau respi. Tapi jarang ya jantung, kecuali dia memang anak yang punya kelainan kongenital jantung, PJB, penyakit jantung bawaan ya. Kalau seringnya tuh respi kan. Pneumotoraks kok, pneumotoraks berarti ada nanti di hipersonor, kamu perkusi. Pneumonia biasanya ada demamnya. Pulmonary embolisme biasanya dia ada apa namanya gangguan jantung juga. Airway tadi kalau wheezing berarti asma, atau kalau pada bayi bronkiolitis. Kalau apa namanya stridor tadi bisa jadi karena croup tadi ya, epiglottitis. Udah tadi nih. Ini yang terakhir. Ini nanti kita bahas di UM 3 ya. Jadi distres nafas pada neonatus. Sebenarnya aku pengen jelasin ini lebih detail, Res. Tulis tolong di sini ya, tolong di sini ya. Tulis di sini. DD-nya kalau ada bayi baru lahir terus sesek, DD-nya yang pertama ada ini. MAS singkatannya, Meconium Aspiration Syndrome. Itu terjadi karena bayinya itu menghirup mekonelnya sendiri. Nah, ingat gak kemarin di repro, kok bisa bayinya keluar mekonel? Kenapa? Kehamilannya kenapa? Posterum satu. Yang kedua apa? Bayinya mengalami distress. Contohnya, ibunya PEB atau apa gitu ya. Jadi, clue-nya, jawabannya Meconium Aspiration Syndrome, kalau clue-nya di soalnya bayinya usia kehamilannya gede, 43 gitu. Terus, anaknya kan sesek ya, membiru gitu kan. Kamu cek Apgar score-nya membiru. Pemeriksaannya di foto toraks ada gambarannya peci infiltrat. Jadi kayak ada demblok-demblok di sini. Itu kalau Mas. Yang kedua ada apa namanya HMD, hyalin membran disease. Ada nggak di situ ya? Ya, nama lainnya ini. Respiratory distress atau ARDS atau hyalin membran disease. Ini terjadi karena surfaktannya nggak matang. Berarti pada kasus apa? Kalau surfaktan, kurang dari berapa berarti? 37. Nah, nggak diinjeksi apa? Kemarin ingat nggak? Yang buat pematangan Kortikosteroid. Kortikosteroid. Ya, dia nggak dikasih kortikosteroid, makanya bayinya sesek akhirnya. Hasilnya pada prematur. Gambaran fotonya nanti ada white lung, ada air bronchogram. Nah, udah. Yang ketiga, pneumonia. Kalau bayi baru lahir kok bisa pneumonia? Berarti infeksinya dari ibu. Ibu yang apa? Ya, aku bilang, Rek, ini ada risiko nanti infeksi ya, apa? Kalau ada kontak antara dunia luar sama bayi, berarti apa? Prom. Apa? Prom. Ya, PROM, KPD, ketuban pecah dini. Bikin pneumonia, benar nggak? 3 ya. Terus yang terakhir ada TTN, transient tachypnea of newborn. Kalau yang lain kan bisa dinalar ya. Kalau TTN khas, dia pada kasus apa? Bayi yang lahir SC. Usianya cukup, nggak ada masalah, tapi dia lahirnya SC. Dia sesek bayinya. Kenapa? Jadi bedanya, Rek, kalau lahirnya itu per vaginam, kalau lahirnya biasa, ada kan penekanan ya. Jadi kayak cairan yang di paru-parunya bayi itu keluar gitu. Itu kalau lahir per vaginam. Tapi kalau lahir SC kan nggak ada tekanan kan, benar-benar dibelah, diangkat gitu kan. Sehingga cairan di paru-parunya bayi itu nggak keperes gitu. Untuk khas pada kasus TTN. Tapi nanti akan sembuh-sembuh sendiri gitu, nggak perlu pengobatan. Makanya namanya transien ya, cukup observasi aja nanti hilang-hilang sendiri. Tuh, jadi itu bedanya. Nanti ada di emergency neonatus ya. Oke, yang terakhir pada kasus shock, gampang. Kalau shock hemoragik ya udah berarti karena perdarahan ya, biasanya tensinya turun, takikardi, pucat.
Kalau shock hipovolemik biasanya ada kasus dia diare atau dia mual muntah. Kalau kardiogenik biasanya ada ronki, kardiomegali, terus ada murmurnya. Septik berarti ada demam misalnya ya, dan ada infeksinya. Kalau yang distributif contohnya ini anafilaktik ya, atau neurologis juga. Kalau yang obstruktif berarti karena sumbatan ya, bisa paling sering karena pneumotoraks atau kardiak tamponade. Oke, coba soalnya ini. Perhatikan kecuali ya. Terus diterima dah. Aduh, jadi pengen ikut. Enggak deh. Pasti ini gue peran ya di sana. Enggak deh. Kecuali apa, Rek? Badan. Yes, ngapain? 7 hari tadi apa? Tivoid. Ini apa? Ini loh ada keywordnya. Rubella. Morbili. Sip. Rubella bukan ya. Morbili nama lainnya bukan rubella tapi apa? Campak. Lagi. Rubeola. Nah, jadi hati-hati. Kecuali, kan ingat kalau toksik dicek semua secara umum. Kecuali apa belum berarti? Widal. Widal punya siapa? Void. Void. Sip. 10 hari, pikirkan apa kataku kemarin. Tadi. Kalau neonatus pikirkan apa kalau muntah? Genital. Yes, berarti yang mana? Stenosis. Pilorus. Yes. Wheezing. Kalau wheezing apa, Rek? Bronkiolitis. Yes. Bronkiolitis itu mirip sama asma ya? Stridor, tiba-tiba nggak ada demam. Dasing. Yes, kan nggak ada demam, berarti bukan karena infeksi ya. Allahu Akbar. Nggak ada OB lagi kan? Aku boleh langsung pulang nggak? Hipovolemik. Yes, karena Tekanan darah. ya itu shocknya. Terus kenapa hipovolemik bukan yang lain? Ini Ya, kan bicara dehidrasi. gitu. Ya, Muntah. mata cowok. Ayo kejangnya kejang apa nih? Usianya masuk usia kejang demam nggak? Yes, usianya nggak masuk usia kejang demam kan? Dan riwayatnya dulu pernah kejang juga seperti itu. Dan nggak didahului oleh demam. Kecuali Alergi. yes, ngapain? Udah. Raf, besok jadinya tuh kalian full sampai malam tah? Lah itu yang kukirim itu, Mam. Besok jadwal kalian tuh apa? Yang Wow, full offline. sampai malamnya online tapi? Iya, semoga nggak risket lagi ya.
Aku kok takut itu masuk UM2 ya? Gak mungkin dah. Wis fix tarik UM2-nya itu, Rek. Udah janjian nih tapi. Berarti UM3 kalian banyak dong? Nah, 5. Agama juga toh? oh, oh. Berarti besok nggak jadi les. Lah, kenapa? Lah katamu besok kuliah sampai malam. Online. Lo nggak? eh, kuliahnya kan offline toh? Apa online? Malamnya online. Hmm. Jadi lah, nanti tak cek aja Katanya, ya. katanya Rabu Kemis. Iya, besok tuh. Iya, kurang terus. Makasih loh, Mas Ed. Jambut jadi-jadian. Kamu pangling sama aku, Mas Ed. Kalau memang Rabu Iya. Kamis tak janjian sama Kak Diva ini. Kalau besok itu aku bisa, tapi besok itu aku jaga malam. Jadi, hmm, ya sih, aku telat bisa sih. Kalau mau 3 pertemuan. Kamis aku libur. Jumat aku jaga sore lagi. Gitu, Rap. Jadi, tapi kan kita buat UM2 harus 2 kali pertemuan kan? Karena ada 4 materi toh. Oh, oh. Jadi ya paling makanya aku kejar besok tuh les gitu. Ya wes kalau kalian mau besok ya tetap aja besok jam 4 berarti ya mulai jam 4 berarti lah. Gitu ah. Boleh lah, terus pas kuliahnya gimana? Nah, ya itu saya bingung. Kuliah jam berapa? Ada jamnya nggak udah? Monggo, Ibu PJ. Ibu PJ siapa nih? Jam 7, Mami. Pak Anu kan ya? Iya, Jam iya, 7. Pak. Anunya besok kalian kelar baru jam 4 baru kelar. Tutor soalnya, Mam. Ya udah itu aku cerita aja sih. Ya. Tutor tergantung. Hmm. Ya bisa kok tak kabar ya yo. Yang jelas besok les tapi gimana gimananya kita lihat nanti ya. Ya, nanti malam lah, Mam, diskusi lagi. Oke, kalau gitu aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak.